Halo, 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 halo. Balik lagi nih di USG Motorsport. Nah, kali ini kita bakal nge-review helm keren ini nih, HJC Arva 11 Pro bersama saya, Arif, atau di Papa Bear. Nah, helm buatan Korea ini diproduksi sekitar di akhir 2016. Sebelumnya ini helm ada kakaknya, yaitu Arva 10. Perbedaannya nanti kita bakal bahas. Tapi sekarang kita bakal bakal nge-review satu persatu detailnya helm ini. Oke, pertama-tama yaitu material construction weight. Hush, ini apa lagi nih? Sorry. Nah, material helm ini dibentuk atau dibikin berdasarkan premium integrated matrix plus. Mesti baca nih soalnya bahasa Inggris. Nah, itu tuh terdiri dari 6 lapisan dan juga terdiri dari 3 bahan. Bahannya apa aja sih? Bahannya 1 fiberglass, 2 carbon fiber, dan 3 aramid. Kalau misalnya nggak tahu aramid, browsing aja lah. Oke? Nah, helm ini kenapa sih kok banyak banget dibikin pakai bahan-bahan yang ya itulah gitu. Helm ini dibikin seperti itu karena supaya helm ini tetap safety, tetap kuat, tapi juga tetap ringan. Soalnya kalau kalian tahu ini helm itu beratnya cuma 1390 gram. Itu udah cukup ringan loh buat helm tuh, karena rata-rata helm tuh bisa sampai 18, 19. Ini udah cukup ringan, bukan cukup ringan sih, ringan banget malahan gitu. Enaknya lagi karena ini ringan, jadi bisa dipakai buat daily. Kenapa? Soalnya kalau dipakai daily kan pasti kalian lama tuh di jalan. Dengan ringannya helm ini, jadi leher kalian itu nggak gampang pegel karena mesti menahan beban dari si helm ini. Tapi karena helm ini ringan, jadi leher kalian nggak akan cepat pegel. Tadi kan beratnya udah 1390 tuh. Sebelumnya kalau Arva 10 atau Arva 10 Plus itu beratnya di 1,8 kg. Bukan lebih berat. Dan juga helm ini udah ngantongin sertifikasi DOT juga ECE R berapa tuh? 2205. Nah, ECE R 2205 kalau kalian yang belum tahu, nih kalian bisa tonton di sini nih. Ini videonya Mas Fali bagus. Kalian bisa tonton di situ. Pokoknya tingkat keamanannya pasti terjamin bagus lah. Yang selanjutnya kita ngomongin inner. Kenapa sih kok helm ngomongin innernya? Innernya ini itu udah oke banget. Innernya ini ada ion perak atau silver ion. Buat apa tuh bang ion perak? Ion perak itu ngebantu supaya dalamnya nggak cepet bau atau anti mikroba. Kalau nggak salah ya. Ini supaya nggak cepet bau. Jadi pada saat kalian nih kayak gua kan rambutnya kok rambut sih? Palanya kan gampang banget berkeringat. Nah, makanya supaya dia helm ini nggak gampang bau. Jadi pada saat kesok sama keringat kita juga, dia bakal tetap fresh wanginya. Dan cukup dengan dibuka dan dikeringin aja. Jadi kalian nggak usah sering-seringnya terus nyuci terus ini innernya. Udah gitu, ada fitur juga, salah satu fitur safety di dalamnya yang nggak ada di helm sebelumnya, yaitu nih. Helm emergency, apa nih namanya, emergency apa ya, emergency aja tulisannya soalnya emergency. Helm emergency ini di fungsinya itu buat ditarik kalau misalnya pada saat kalian crash atau kalian terjadi suatu hal yang nggak kalian inginkan. Jadi tinggal tarik ini, ini langsung kelepas.
Jadi kalian nggak usah ngebuka dulu double D-ringnya. Nah kebetulan tadi ngomong double D-ring, ini juga udah double D-ring. Jadi pasti udah safety banget lah. Buat di track day atau harian juga udah oke banget deh. Nah buat kalian yang pakai helm, buat kalian yang pakai kacamata, kayak saya atau kayak gua, ini helm cocok banget. Kenapa? Soalnya di bagian sini nih, di bagian mata sebelah kanan atau kirinya nih yang biasa kita nyimpan kacamata, itu tuh ada sedikit hollow, ada sedikit busa yang lebih soft. Jadi pada saat kita masukin tuh jadi lebih gampang dan dia stay still di sini. Jadi tetap enak, nggak bakal capek bikin kejepit ini, dan juga kita tetap bisa pakai kacamata, pakai helm. Udah gitu, kalau kalian yang mau pakai Sena atau community yang lainnya, ini udah ada tempatnya, spot buat naro buat naro speakernya ini udah tersedia di sini. Jadi tinggal dibongkar sedikit aja, kalian langsung bisa pasang dengan mudahnya, gampang banget lah pokoknya. Ini helm praktikal. Nah udah dari inner, kita bahas tentang ventilasi. Ventilasi itu sangat penting buat helm, apalagi yang tadi gue sebutin, kalau misalnya helm ini bisa dipakai daily. Jadi pasti kita kalau misalnya di jalan macet-macetan atau ya lama gitu di jalan, pasti butuh dong gitu udara di dalamnya. Kehebatannya lagi helm ini udah dibekalin dengan 10 lubang ventilasi, 6 di depan dan 4 di belakang. Yang di depan adanya di bagian atas, juga dahi, terus di bagian dagu itu ada 3. Nah yang di bagian dagu ini itu yang aktif tuh 1. Fungsinya buat apa sih bang? Nah kalau bagian yang kanan kiri ini itu fungsinya buat supaya pipi kalian yang cabi-cabi gitu nggak keringetan, supaya tetap dingin. Nah kalau buat yang tengah itu fungsinya supaya visor kalian itu kena angin pada saat kalian lagi hujan yang sangat ini gitu. Meskipun pakai pinlock kan kadang-kadang tetap ada tuh. Nah itu dia buat nge-eliminate itu. Udah gitu yang bagian atas nih di dahi, supaya yang keringetan nih, yang kayak gua nih keringetan, ini dia dingin, jadi supaya kalian gak gampang keringetan. Juga yang di bagian ubun-ubun kepala, ini juga enak banget nih. Ini bakal berasa banget kalau pas lagi kalian lagi di jalan, apalagi dalam posisi tuck in. Itu kalau pas dibuka itu anginnya tuh semeriwing banget dah, enak banget. Nah terus juga di bagian belakang, sebelumnya di Arva 10 bagian belakang ini exhaust atau bisa disebut pembuangan angin itu kebuka, jadi agak sedikit mengganggu aerodinamis si helmnya. Tapi dengan HJC Arva 11 sekarang dia udah ditutup. Bukan berarti ditutup artinya nggak bisa keluar ya, tapi dia dikasih shell supaya dia anginnya pecah dan juga ngikutin dengan airflow atau aerodinamis dari si motor ke helm. Ini ada di atas nih ketutupan. Nah udah gitu sama di sisi ini juga buat ngeluarin angin panas yang ada, yang tadi lewat tuh di dalam helmnya. Capek juga ngomong ya. Nah visor. Ini gue seneng banget nih ngomongin visor. Kenapa gue seneng banget? Karena ini helm visornya oke banget. Kenapa gue bisa bilang oke banget? Dari helm sebelumnya visornya lebih lebar 5 mili. Kedengarannya sedikit sih 5 mili itu. Padahal 5 mili itu cukup ngaruh pada saat kalian di posisi tuck in. Dia lebih lebar. Jadi pada saat kalian posisi tuck in itu ke depan tuh dia lebih bisa kelihatan. Dan juga ini visor yang dari bawaannya pabrik udah dapat pin lock post sama tear off post. Jadi nggak usah lagi beli pin lock post atau bikin atau beli lagi tear off post, karena ini udah ada. Ini tear off plus pin lock post loh, keren banget. Udah gitu si visornya sendiri kalian itu dapat 2. Yang satu yang kalian lihat sekarang itu tuh clear visor. Nah ini nih, nah ini kalian udah dapat dengan percuma atau gratis. Jadi pada saat kalian beli helm ini,
kalian juga dapat smoke visor. Kebetulan di di grafis yang indie ini kan kelihatannya kayak helm astronot. Nah, dikasih nih stiker sebelah sini nih. Ini supaya kelihatan kayak astronot banget. Nah, kalau ada juga helm yang sekarang grafiknya lagi rame banget nih, yaitu grafik Venom atau Spider-Man kayak di sini nih. Nih, itu sama juga dikasih stiker, tapi cuman di bagian sininya. Si visornya sendiri gampang banget buat buat ngelepasnya. Kalian cukup lihat aja sebelah sini. Ini ada kayak tuas. Cukup kalian tekan aja, nggak usah ini tek. Nah, udah lepas. Gampang banget kan? Kalau mau masukin lagi gimana, Bang? Tinggal gini doang. Sejajarin lagi sama lubangnya, terus tinggal dengerin suara. Ah, kalau udah ada suara itu berarti artinya itu udah masuk. Dan juga enaknya ini ada locknya. Jadi kalau misalnya pada saat kalian lagi race atau lagi di track, kalian nggak mau nih masuk angin dari dalam, kalian cuman tinggal klik aja, tak, ini ada kuncinya. Dan kunci ini ngejamin nggak akan bisa dibuka tuh. Kalau buat ngebukanya tinggal gesek lagi, udah, tinggal buka gitu doang, mantap lah. Nah, buat kalian yang pakai helm HJC 10 sebelumnya nih, pas kalian mau upgrade itu disarankan jangan pakai size yang sama. Kenapa? Karena dari HJC 11 sendiri dia udah agak sedikit ada perubahan dari si kontur busa di dalamnya. Jadi saran gua sih, kalau misalnya mau pakai upgrade dari HJC 10 ke HJC 11, lebih baik kalian naik satu size. Misalkan kalian M naik satu size ke L, kalau L naik satu size ke XL. Nah, kalau buat yang pakai helm yang lain, kalian bisa cek dulu lingkar kepala kalian. Nah, samain sama ukuran yang pas dengan ukuran yang bakal kalian pakai buat helm ini. Size chartnya bisa kalian lihat itu di website HJC. Nanti website HJC-nya kita bakal simpan di caption di bawah. Kekurangannya helm ini tuh dibandingkan dengan helm yang lain seperti AGV, Shark, itu dia lebih berat. Karena yang lain itu bisa lebih ringan, tapi ini agak sedikit lebih berat gitu. Nah, tapi harganya ini harganya oke banget. Kalian masih bisa nemuin ini helm dengan harga di sekitaran di 4,6 sampai ke 7 juta sesuai dengan grafis yang ditentuin. Nah, buat harga segitu, kalau helm lain itu belum dapat, belum dapat yang double visornya tuh ada 2 gitu. Kalau ini tuh udah dapat visornya 2, pin lock juga, tear off post, dan juga pin lock post. Jadi udah nggak perlu lagi, dan tear off post dan pin lock postnya di dua visornya, dua-duanya itu udah ada. Jadi udah tinggal beli tear off aja, udah tinggal gitu doang, langsung pakai gas, langsung ganteng. Nah, sekian dulu review dari saya atau gua. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan kayak seputar helm, motor, atau jodoh, sekolah, apalagi ujian, apapun lah, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Jangan lupa pakai hashtag tanya Papa Bear. Nanti kita bakal jawab. Gue bikin segmen namanya Jawab Papa Bear. Nah, sekian dulu video dari gua. Jangan lupa like, subscribe. Kalau misalnya emang kalian gak suka videonya, kalian bisa dislike atau enggak komen di bawah. Saya Arif, dan sampai jumpa di video USD Motorsport berikutnya. Bye bye. Dep. Kenapa ya? Pertengkaran kedut-kedutan. Adakah salah in the end? So baby, Anjing masih ngerekam goblok.